Jadi lalu dia juga punya ngeri lah kalau baca Soleh Wardani. Saya kira tidak bisa disampaikan. Semacam Kama Sutra juga. Yang menurut Soleh Wardani itu tidak layak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia misalnya berduaan dengan Aisyah menonton orang main itu dalam Sahih Bukhari, main perang-perangan di masjid, lalu Aisyahnya diangkat di atas pundaknya. Itu masih belum seberapa sih. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi itu yang karena kemudian bulan Ramadan cantikan di sini. Dipisahkan misalnya dalam hadis Bukhari ini. Hadisnya sampai disebut 6 kali di dalam Sahih Bukhari. Saya bisa sampaikan, kebetulan saya punya iPhone yang di dalamnya ada al-mawsu'ah, ada hadithiyah yang menampung seluruh hadis-hadis. Jadi saya tinggal ngetik aja misalnya di sini Ummu Milhan, maka saya akan mendapatkan sekitar 7 atau 8 hadis tentang Ummu Milhan. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bukhari ini. Jadi karena itu hampir-hampir saya menggunakan kata konon. Tapi ini karena ada buktinya dalam Sahih Bukhari. Nabi itu ketika pergi ke Masjid Kuba, dia singgah dulu di rumah Ummu Milhan. Ummu Haram ya. Ummu Haram bintu Milhan. Ummu Haram bintu Milhan. Kemudian itu tahta Ubadah ibn Salih. Jadi dia ini istrinya Ubadah bin Salih. Ketika suaminya tidak ada, itu Rasulullah datang ke rumah Ummu Haram. Bertamulah. Ummu Haram kemudian membaringkan Rasulullah di pangkuannya. Dan Ummu Haram atau binti Milhan tufli ra'sahu wa ja'alat tufli ra'sahu. Kemudian tidak henti-hentinya ia mencari kutu Rasulullah sampai Rasulullah tertidur lelap. Itu para ulama, bapak-bapak dan saudara, kebingungan itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika sampai kepada hadis ini, dia mengemukakan, kan kalau ulama membahas hadis, apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari mereka menyebutnya faidah. Ya, biasa guru faidah. Tapi kita menyebutnya sunnah. Jadi apa yang disebut sunnah? Sunnah ialah pelajaran yang kita peroleh dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak semua hadis itu ada sunnahnya di situ. Ya, makanya bagi saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan hadis. Karena yang harus kita amalkan itu ada Al-Quran dan Sunnah. Dan saya sepakat dengan Fazlur Rahman bahwa apa yang disebut sunnah itu sangat bergantung kepada persepsi kita. Karena sunnah itu kan pelajaran yang kita peroleh dari hadis. Ibnu Hajar menyebutkan di situ pelajaran. Satu, katanya sunnah Nabi itu ialah kita boleh berkunjung ke rumah istri orang ketika suaminya tidak ada. Kedua, dan seterusnya. Boleh dibaca itu nanti kalau pulang. Kembali pada bagian Ummu Haram atau binti Milhan yang oleh Soleh Wardani dia dimasukkan kepada Rasulullah sebagai asyik. Saya bayangkan kalau hadis itu sampai kepada ustadz-ustadz selebriti di Indonesia. Kan sunnah ini. Malah saya khawatir mungkin Eyang Sobur itu belajar dari hadis ini. Yang rupanya Hatta Nofri yang banyak baca pun belum sempat baca. Iya, kelewat itu, padahal itu kan sangat relevan. Ya, ketika saya berkumpul di Syria bersama mahasiswa-mahasiswa kita di Damaskus, ada kantornya kan, kantor UPI di situ. Saya diminta ceramah dan salah mereka memintanya. Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Saya cerita tentang ini. Gempar. Nggak mungkin begitu itu kata. Ada yang mencoba itu ikhtisos aja kepada Nabi. Jadi ada kan yang khusus untuk Nabi, tidak untuk orang banyak. Tapi dosa tidak ada yang ikhtisos untuk Nabi. Misalnya bersentuhan mulamasah dengan yang bukan muhrim, itu tidak
boleh untuk Nabi tapi tidak boleh untuk orang. Sebenarnya itu tidak ada itu kaidahnya dalam usul fikih dan sebagainya. Lalu kata mereka, saya akan tanya kepada ustaz kami. Saya bilang, iya, saya menunggu beritanya gimana ini tentang hadis. Sampai sekarang alhamdulillah berita itu tidak ada. Mungkin karena dia tidak membaca hadis itu yang kami tahu berita yang akan datang dan berita yang lalu. Tadi katanya di tangan para imam. Itu juga ada yang itu memang dari Al-Kafi. Kemudian orang-orang yang menyerang Syiah seperti Ihsan Ilahi Zahir menyerang Syiah dengan mengatakan imam itu mengetahui yang akan datang, mengetahui yang sudah lalu, mengetahui apa yang tersembunyi di langit, apa yang tersembunyi di bumi. Itu salah satu kemusyrikan Ihsan Ilahi Zahir. Kemudian Ihsan Ilahi Zahir menganggapnya itu sebagai kemusyrikan orang Syiah karena imamnya tahu apa yang akan terjadi, apa belum terjadi. Dan dipotong, dan pada hadis itu berbicara tentang Al-Quran, bahwa para imam itu mengetahui yang dahulu dan yang kemudian, berita dahulu, berita yang akan datang, dan berita yang tersembunyi di langit dan di bumi, yang di dunia dan yang di akhirat, dari Al-Quran. Itu sama dengan hadis tadi itu. Kami mengetahuinya dari iya, dan kemudian dikutip ayat Al-Quran, kami jadikan Al-Quran itu penjelasan terhadap segala sesuatu. Karena dipotong, biasanya orang juga menyerang Al-Kafi, ada beberapa buku yang menyerang Al-Kafi, termasuk yang ditulis oleh Abu Zahra. Tapi dia dalam satu bab tersendiri dalam kitab Imam Ja'far As-Shadiq, dia menulis khusus kitab Imam Ja'far As-Shadiq. Kerjaan dia itu kalau menyerang Syiah itu potong-potong, kemudian kalau perlu ditambah lagi, sehingga ceritanya bisa berbeda. Termasuk mushaf Fatimah yang tadi banyak dibicarakan itu, saya akan ini hadisnya emang dari Al-Kafi juz ke-1 halaman 228. Perihal haraman itu juga biasa penerbitan yang berbeda, halamannya itu jadi lain. Saya mengalami kesulitan misalnya disertasi saya itu ketika dicek nggak ada itu. Kita cek ke berbagai kitab, pokoknya ada satu proses tersendiri lah. Karena orang Arab kayaknya maaf, tidak terbiasa menulis secara ilmiah. Artinya rujukannya itu biasanya Usulul Kafi, tidak disebutkan penerbitnya, kemudian tahun berapa dia diterbitkan, sehingga kalau kita mencocokkan halamannya kan bisa pas. Karena tidak ada data itu, ya saya mengalami kesulitan tersendiri. Oke. Sebetulnya tentang mushaf Fatimah saya hanya secara singkat saja, tadi sudah dibacakan sebagian. Wa inna indana la mushaf Fatimah wa ma yudrihi ma mushaf Fatimah, yang tadi wa ma mushaf Fatimah, dan mushaf fihi mithla Qur'anikum hada talata marrat. Ini mushafnya, ini mushaf Fatimah itu 3 kali lebih banyak. Dalam satu riwayat, mushaf Fatimah itu sebetulnya kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan oleh Sayyidah Fatimah. Itu juga ada masalah lain sih. Tadwin hadis, penulisan hadis di kalangan Sunni terlambat sampai 300 tahun. Sementara di kalangan Syiah, katanya ada Abu Rafi yang budaknya Nabi sudah menuliskan hadis-hadis Nabi sejak awal. Lalu Imam Ali juga sudah menuliskan hadis-hadis Nabi itu. Sayyidah Fatimah juga menuliskan hadis-hadis itu. Oh, saya by the way, saya baru saja baca buku La Vie de Mahomet, Kehidupan Muhammad, ditulis oleh Emile Dermang M, itu orang Prancis. Bukunya lama dan saya beli melalui negeri Belanda. Ternyata betul-betul sudah jadi kitab kuning. Ini 800-an. Buat saya itu kitab klasik. Dan dia menyebutkan yang membedakan Sunni dengan Syiah dalam pandangan tentang Nabi ialah bahwa semua Sunni sepakat Nabi itu buta huruf. Menurut dia, menurut Emre, orang Syiah berpendapat Nabi itu tidak buta huruf. Jadi karena itu wajar kalau dia bisa mengajar Sayyidah Fatimah untuk membaca dan menulis, juga mengajar Sayyidina Ali untuk menulis. Emang buat orang Syiah, paling tidak kalau saya disebut Syiah, gak masuk akal. Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk bisa baca dan tulis, tidak memberikan contoh pada dirinya sendiri. Dianjurkan semua orang belajarlah membaca dan menulis. Tapi dalam Bukhari dia berkata, nahnu ummatun umiyyatun, la naqra, la naktub, wa la nahsab. Kami adalah umat yang buta huruf, itu diterjemahkannya oleh saudara-saudara. Jadi kami
merasa bangga karena kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Sialan itu. Banggaan apa itu tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Lalu kita baca dalam sholawat kita gelar-gelar kemuliaan Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Coba terjemahkan. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad yang buta huruf. Bukan salah sholawatnya, salah menerjemahkannya. Buat orang Syiah, penulisan hadis itu sudah sejak awal. Sementara di kalangan Sunni, baru tadi pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Itu pun kata Az-Zuhri atau Ibnu Syahab Az-Zuhri, kami dipaksa oleh penguasa untuk menulis. Katanya akrohana sultan, kami dipaksa oleh para penguasa untuk menuliskan hadis karena para ulama waktu itu enggan menuliskan hadis sejak Abu Bakar dan Umar mengumpulkan hadis dan membakarnya. Sejak itu setiap orang yang menuliskan hadis merasa agak berat menuliskan hadis itu. Sementara di kalangan Syiah, upaya untuk menghapuskan hadis itu dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan, siapa sebetulnya yang membawa Islam yang otentik itu, Islam yang sejati itu? Kata orang Syiah, ya tentu Syiah. Karena kelompok kalian itu yang menggunakan as-saif wa siyasah, menggunakan pedang dan politik. Al-Kisah ini bukan konon, kejadian sebenarnya. Jadi saya kan jadi caleg PDIP. Kemarin itu kampanye deh? Tidak ada kampanye. Karena belum boleh kampanye. Dan haramlah orang yang menganggap pembicaraan ini kampanye. Pada waktu kemarin itu berapa hari saya mengalami diklat pendidikan latihan buat para caleg, terutama caleg yang baru. Jadi saya dengan sengaja mendengarkan, tiba-tiba pada saat yang sama ini BBM saya berbunyi dan BBM Pak TB Hasanuddin Topo juga situ bunyi juga. Beberapa orang di situ bunyi. Isinya hati-hati Jalaluddin Rahmat itu Syiah. Di Syria katanya orang Syiah itu minoritas, tapi mereka membantai Sunni. Hati-hati di sini juga. Sekarang udah mulai masuk PDIP. Jadi orang-orang sekitar saya itu para caleg-caleg nomor 1 semua. For your information. Dan mereka itu, ini sebetulnya bedanya Sunni dan Syiah itu apa sih? Kita nggak sempat baca buku lah, boro-boro baca buku. Jadi bedanya Sunni dan Syiah itu apa? Oh gini aja nih. Sekarang ini PDIP ini adalah partai yang mengklaim membawa ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu disampaikan melalui keluarganya yang terdekat. Mengapa Anda memilih mengikuti keluarga Bung Karno, melanjutkan Soekarnoisme itu? Karena mereka yang paling tahu tentang Bung Karno. Kemudian setelah itu emang sebenarnya sepeninggal Bung Karno, banyak orang mengklaim bahwa mereka melanjutkan ajaran Soekarnoisme. Dan kemudian setelah itu mereka bukan saja mengklaim, ini saya Pancasila, itu ajaran Bung Karno. Setelah itu ada orang yang mengklaim bahwa mereka pemilik Pancasila yang sah, sehingga kemudian orang ditakarkan dengan penataran G4 besar-besar. Mereka klaim itulah Pancasila yang sejati. Sampai Pancasila sejati. Dan dengan apa sih mereka menggunakannya? Bisaif. Dengan pedang dan politik. Dan sejarah Ahlul Bait itu mirip sejarah PDIP. Persekusi, aniaya, dan sunnah yang mereka bawa perlahan-lahan digantikan oleh sunnah yang baru. Disertasi saya menceritakan bahwa 80% sunnah yang Anda jalankan ini itu sunnah sahabat, bukan sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlahan-lahan tapi pasti ini sejarah agama itu dibawa untuk melakukan sunnah sahabat, dan sunnah sahabat itu menyingkirkan sunnah Nabi yang sejati. Ada tulisan nanti saya kirimkan melalui email. Itu ditulis oleh seorang Wahabi, asli Wahabi Gotek di Saudi. Judulnya Sunnah Sahabah Al-Mukhalifah li Sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jelaskan dalam satu kitab yang tebal tentang sunnah-sunnah sahabat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Satu kitab khusus. Dan pendapat dia, kalau sunnah sahabat bertentangan dengan sunnah Rasulullah, kita tinggalkan sunnah Rasulullah. Ada alasannya di situ. Alasannya menarik juga, karena mungkin sahabat itu sudah tahu bahwa hadis yang diriwayatkannya itu sudah dimansuh. Jadi pakai konon itu dari konon itu hadis itu sudah dimansuh, dan orang-orang tidak tahu bahwa hadis itu sudah dimansuh. Jadi ada nasi mansuh dalam Quran, juga ada nasi mansuh dalam hadis. Atau para sahabat itu tahu bagaimana cara pelaksanaan hadis itu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau seorang sahabat meriwayatkan satu hadis yang bertentangan dengan sunnah Rasul, kita ikuti sahabat. Karena boleh jadi sunnah itu salah, keliru, karena kita tidak menyaksikan itu. Lalu yang kedua juga, bagaimana kalau sahabat meriwayatkan satu hadis dan dia sendiri melanggar hadis itu? Kata dia, saya tidak tahu pemecahannya, karena makin banyak saya baca buku itu makin pusing kepala. Dan saya menyebarkan kepusingan dengan email ya. Bagaimana mungkin ada sunnah sahabat yang mukhalifah, yang bertentangan? Jadi itu kumpulan mukhalafatus sahabat, kumpulan penentangan sahabat terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini salah satu contoh juga dari Aisyah, diriwayatkan hadis bahwa pernah suatu saat Rasulullah melihat Aisyah sedang berduaan dengan seorang anak muda. Disebutnya Aifa dalam bahasa Arab. Saya cek dalam Lisanul Arab, dalam Al-Muhyidd, dalam kitab-kitab kamus klasik. Aifa itu adalah remaja lah, yang biasanya wajahnya cakep-cakep, itu duduk berdampingan dengan Aisyah. Dan Rasulullah SAW tanya, kenapa kamu berduaan dengan Aifa, anak muda ini? Dia saudara sesuanku ya Rasulullah, saudara sesusuan. Ya, kata Rasul, hati-hati, bahwa saudara sesusuan itu bukan karena disusukan sudah besar, tetapi karena al-maja'ah, karena lapar. Ya, kalau pada waktu kecil, jadi yang benar itu susuan itu baru sah memuhrimkan apabila dia itu 2 tahun ke bawah. Tidak mungkin 2 tahun ke atas. Saudara ketahui dalam kitab Al-Muwatta, juga di dalam Sahih Muslim itu ada bab Rodha'atul Kabir, bab menyusui orang dewasa. Dan Aisyah memberikan fatwa, siapa saja yang belajar sama dia bisa disusukan oleh saudara-saudara Aisyah, saudara-saudara perempuan Aisyah, bisa menyusu saudara perempuan Aisyah, kemudian dia datang ngaji kepada Aisyah. Kemudian atau bahkan kata ada yang memberikan sarah Sahih Muslim yang mutaakhir dari Mesir, Al-Muna'im, yang memberikan sarah Muslim yang terakhir. An-Nawawi itu udah sangat kelamaan itu, ada yang terbaru, dan di situ juga diriwayatkan dalam sarahnya itu bahwa Aisyah pun ikut menyusukan anak-anak muda yang mau belajar agama kepadanya. Itu istri saya langsung melonjak. Sekiranya saya kata disuruh ini Asep misalnya belajar agama, ya, dia pasti melonjak. Fatwa ini berlaku sampai sekarang, sampai Dr. Atiyah, Izzat Atiyah, itu dari Komisi Departemen Hadis di Universitas Al-Azhar menerbitkan fatwa bahwa orang-orang yang tinggal di kantor itu dan berada dalam satu kotak yang sama, laki-laki dan perempuan, itu si laki-lakinya boleh menyusu kepada perempuan itu sehingga menjadi muhrim. Itu baru termasuk Rodha'atul Kabir, mengembarkan sampai Dr. Izzat Atiyah dipecat selama sebagai pegawai negeri lah, dia dipecat, tapi setelah itu dikembalikan lagi kehormatannya karena kata Dr. Izzat itu hanya ijtihad.
Dan kalau ijtihad itu salah, ya tidak dapat. Kalau betul ya, kalau salah tetap dapat pahala. Dan sekarang masih di Departemen Ilmu Hadis. Saudara boleh cek YouTube-nya lucu-lucu, tapi tulis dengan huruf Arab, Rodo'atul Kabir. Rodo'atul Kabir di YouTube-nya. Lucu-lucu itu, dijadikan cemoohan. Terutama oleh orang-orang yang non-muslim. Lihat orang-orang Islam itu, manfaatnya aneh-aneh. Sampai ada seorang itu, saya save itu YouTube-nya, tapi tidak mau disiarkan di bulan Ramadan ini. Seorang yang punya pacar, terus si laki-lakinya disuruh menyusu sama ibunya oleh bapaknya pacar itu, dan selalu si suaminya menyusu di situ. Mula-mula dia ragu-ragu. La haya fiddin. Kita masih ingat, saya masih ingat. La haya fiddin. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Karena mudah-mudahan si laki-lakinya itu malu-malu. Karena oleh si perempuannya itu kepalanya ditarik. Maaf sekali bahwa agama yang begitu mulia sekarang menjadi bahan cemoohan. Dan Aisyah kemudian berdalil karena dia bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Kemudian dia berdalil bahwa dahulu katanya ada ayat Al-Quran turun tentang batas sesusuan itu, yaitu 10 kali susuan. Kemudian diturunkan jadi 5 kali susuan. Tetapi pada waktu Rasulullah meninggal dunia, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga oleh Bukhari, potong oleh Bukhari. Ibnu Majah menambah keterangan berikutnya. Tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, tiba-tiba kambing masuk ke kamarku dan dia memakan surat yang ada ayat tentang susuan. Dari ayat Al-Quran ada yang hilang karena dimakan kambing. Orang-orang Syiah biasa menjadi sasaran bahwa menurut mereka Quran itu tidak asli, bahwa yang dibaca oleh Al-Quran itu sekarang bukan Al-Quran yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi. Seperti kata dokter itu dongeng sebetulnya. Orang Syiah sampai sekarang, dan ini lucu nih. Jadi duta besar Indonesia di Iran, ada orang NU juga yang ngambil, itu keponakan saya kebetulan, cucu saya. Lupa lagi saya namanya. Dia belajar di Iran, ngambil bahasa Persia dan memperoleh doktornya dalam bahasa Persia. Lalu duta besar Iran itu tanya sama dia belanja di PUM, dia belanja Quran itu. Qurannya kan sama ini Pak. Ini ditanyalah itu cucu saya itu. Quran kan ini sama. Lalu kata cucu saya itu, dasar orang NU. Tapi Pak, kalau di kalangan mereka sendiri, itu pasti ada Quran yang tersendiri yang beda dengan ini. Sama seperti ini Novi juga tadi kan. Dasar-dasarnya NU gitu. Sudah ada bukti juga itu bahwa Qurannya sama, yang di masjid juga sama. Mereka bilang, enggak, kalau di kalangan para ulama itu ada yang tersendiri. Pokoknya mereka punya Quran yang berbeda. Pokoknya mereka itu Qurannya berbeda. Kalau ternyata bukti-buktinya Qurannya sama, malah tafsir-tafsirnya juga sama, misalnya ambil aja tafsir Mizan Tabatabai, kan tafsir Syiah, apa di situ ada ayat yang aneh-aneh? Nggak ada. Tapi walaupun bukti-bukti, tapi itu hanya untuk umum, termasuk untuk umumnya Syiah, ya, umumnya Syiah. Dan akhirnya juga untuk umumnya ulama. Jadi sebetulnya tidak ada yang khusus. Jadi kalau Mas Novi tadi menanyakan apakah saya mungkin mengenal ada Quran, enggak, Allah. Bahkan pernah salah seorang ulama di Bandung mengatakan, ada Quran Syiah itu yang beda, dan itu ada di rumah saya sekarang. Kalau saudara mau tahu juga, saya bilang, bapak saya kasih uang 100 juta Pak, mungkin cukup untuk biaya anggota caleg di PDIP. Karena PDIP murah kan. Bayarannya juga gotong royong. Saya ketika diminta jadi PDIP, saya nggak mau kalau jadi calon harus bayar. Saya punya duit tapi duit saya gitu mah, bukan duit PDI Perjuangan. Jadi saya kasih 100 juta, dan ulama itu hanya bisa ngomong aja, cerita bahwa ada Quran khusus. Dan sekiranya di sini juga ada Syiah, orang Syiah, ulama aslinya Syiah yang menyimpan itu juga secara tersembunyi. Pertanyaannya, untuk apa kalau itu disembunyikan? Ada masalah juga, termasuk kritik terhadap Al-Kafi. Di dalam Al-Kafi itu banyak yang menyesatkan.
kata orang Wahabi itu. Tapi dalam Al-Kafi itu, tapi kitab Al-Kafi itu mereka sembunyikan. Tidak ada di toko-toko buku. Emang benar. Karena kalau masuk toko buku juga dilarang oleh toko bukunya. Tidak boleh ada itu buku-buku. Jangankan buku Al-Kafi, buku Jalaluddin Rahmat aja. Banyak yang nggak mau jual itu. Apalagi Al-Kafi. Jadi kalau nanti Jalaluddin Rahmat itu dianggap menyembunyikan bukunya, kalau bukunya tidak ada di toko buku, itu Jalaluddin Rahmat menyembunyikan buku. Kalau dikirim ke toko buku itu supaya ada, mereka larang buku itu. Repot. Jadi bagaimana menghadapi makhluk itu ya. Oleh sebab itu mohon maaf dahulu ketika saya lagi senang-senang diskusi yang macam begitu itu, dari mereka belum ya kalau debat sama kawan-kawan saya yang tidak bisa bahasa Arab, mereka bilang kamu belajar bahasa Arab dulu deh baru berdebat sama saya. Kalau debat sama saya nggak nyebut kamu belajar dulu bahasa Arab. Enggak, mungkin mereka mengira saya bisa bahasa Arab. Sebuah perkiraan yang cermat. Terus pada waktu itu saya berkata sama mereka, sebetulnya yang diperlukan oleh bapak-bapak itu bukan bahasa, tapi bagaimana menertibkan otak itu. Otaknya muter-muter, dah bakal selesai. Saya sambil lewat juga sudah kita bahas ini, sebetulnya ada banyak bagian. Di sini ini kritik terhadap Abu Zuhroh yang mengkritik Al-Kulaini. Ditulis oleh tadi juga ada bukunya yang lain, Dr. Abdul Rasul Al-Ghaffar ya. Dan pada bagian yang terakhir dia menyebutkan kira-kira 100 sumber di kalangan ahli sunnah tentang pemalsuan Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran. Beberapa saja diberikan contohnya di sini. Tadi ayat tentang susuan, bahwa boleh menyusui orang yang sudah besar itu 10 kali susuan. Itu katanya bagian dari ayat Al-Quran, kata Aisyah. Bahwa ayat rajam itu dahulu ada dalam Al-Quran tapi sekarang ditiadakan. Itu dalam Sahih Bukhari. Bahwa dulu surat Al-Ahzab itu lebih panjang dari surat Al-Baqarah. Dan itu disebutkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi dan sebagainya. Ayat-ayat tentang doa, dan ini ada sekitar 100 sumber yang menyebutkan adanya Quran yang tidak benar sekarang ini dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Terakhir tadi Pak Nopri ini menyebutkan misalnya bedanya Al-Kafi dengan Bukhari, atau dengan kitab Al-Sunnah itu tidak menyebutkan Bukhari ya. Yaitu bahwa di kalangan Al-Sunnah yang populer itu ialah kitab Al-Kitab wa Sunnati. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa Sunnati. Tapi di kalangan Syiah dalam Al-Kafi katanya itu Kitab Allah wa Itrati. Maaf koreksi dikit aja. Nah itu juga di dalam Sahih Muslim, itu juga dalam Ibnu Majah, itu juga dalam Tirmidzi, itu juga dalam, kecuali dalam Bukhari. Dan seluruh kitab ahli sunnah disebutkan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Misalnya di dalam Sahih Muslim diterima dari Jabir Al-Ansari ketika Rasulullah sampai di sebuah tempat yang namanya Khum, kemudian dan seterusnya bisa dibaca dalam. Jadi bahwa hadis Al-Quran dan itrati itu ada juga di dalam kitab-kitab ahli sunnah, bukan hanya dalam kitab-kitab Syiah saja. Cuma kalau ditanya mana yang lebih banyak, pasti di kitab Syiah lebih banyak. Tapi Alkitab dan ayat Alkitab wa Sunnati juga ada juga di dalam Al-Kafi juga, ada tentang berpegang pada Alkitab dan As-Sunnah itu. Jadi di kedua sumber itu juga kedua-duanya ada berkaitan dengan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Ada seorang peneliti ini di pesantren Yapi yang sempat diserang juga. Beliau menerbitkan bukunya tebal, dua pusaka, kitab dua pusaka, dan dia meneliti seluruh hadis ini berdasarkan catatan-catatan kitab hadis di kalangan ahli sunnah. Terakhir dari sedaya termasuk mut'ah, itu juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Bahkan judulnya dalam Sahih Muslim, judulnya Bab Nikahil Mut'ah. Ubiha, thumma hurrima, thumma ubiha, thumma hurima, thumma ubiha,
summa hurima ila yaumil qiyamah. Hurima penuh ya, lupa lagi saya. Bab nikah mut'ah. Mula-mula dibolehkan, kemudian diharamkan, setelah itu dibolehkan, kemudian diharamkan, setelah itu diharamkan, kemudian dibolehkan, atau dibolehkan, kemudian diharamkan, sampai yaumul qiyamah. Kata Imam Syafi'i dalam satu komentar, belum pernah ada hukum yang di rumah puasa itu cepat. Sudah baca nanti Sahih Muslim di rumah. Jadi disambut bukan hanya dalam Al-Kafi, juga terdapat di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dan yang lebih penting dari itu semua, mereka merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menunjang itu. Jadi tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Kafi, Al-Fulaini dalam pembukaannya, ukurlah hadis itu dengan Al-Quran. Kalau dia cocok dengan Al-Quran, terimalah. Kalau tidak, tinggalkanlah. Dan saya sampai sekarang, saya ikut Al-Fulaini. Kalau ketemu hadis, betapapun sahihnya kata orang, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, saya tolak. Buat saya kriteria yang paling utama tetap saja Al-Quran. Termasuk tadi membuka puasa itu kan, itu kalau hadis itu bahwa ini sodakoh, itu bukan dari Al-Kafi, itu dari Umar bin Al-Khattab. Umar mengatakan bahwa ini sodakoh dari Tuhan, dan Tuhan tidak suka kalau sodakohnya itu tidak diterima. Kalau dalilnya orang Syiah ialah ayat Al-Quran, faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Itu ayat Qurannya jelas. Kalau kamu dalam perjalanan kamu sakit, puasa pada hari yang lain. Tidak mungkin dikatakan kalau kamu sakit tapi kuat.